Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai fundamental skills atau keterampilan-keterampilan dasar yang harus dikuasai di reading. Nah, keterampilan itu ada 3. Apa saja? Ayo kita lihat. Yang pertama adalah main idea, yang kedua adalah keywords, dan yang ketiga adalah sinonim. Sebenarnya 3 skill ini saling berkaitan, jadi teman-teman pastikan harus menguasai semua skill yang ada di sini. Oke, yang pertama adalah main idea. Apa yang harus teman-teman lakukan? Jadi untuk menentukan main idea, usahakan teman-teman membaca secara fokus dan cermat sentence pertama yang terdapat pada paragraf yang dituju. Setelah itu, teman-teman harus menarik kesimpulan. Tapi teman-teman tidak harus, maksudnya tidak boleh jump into conclusion. Jadi teman-teman harus memastikan apakah main idea tersebut benar. Kita harus skimming dan scanning sentence-sentence berikutnya, yaitu sentence-sentence yang menjelaskan mengenai topik sentence yang ada di paragraf tersebut. Jadi pastikan teman-teman tetap membaca semua passage tersebut secara cepat. Jadi teman-teman hanya bisa scan atau skimming untuk mengambil kesimpulan. Karena biasanya selain ada di depan atau di bagian pertama sentence di paragraf, main idea bisa juga terdapat di akhir atau di tengah-tengah. Memang sedikit tricky kalau di atas. Oke, coba kita lihat contoh soalnya. Di sini. Coba teman-teman tentukan apa main idea dari paragraf berikut ini. Oke. Selanjutnya, jika kita lihat di sini, sebenarnya terdapat beberapa jebakan karena kita bisa lihat di sini ada kata-kata yang mirip atau yang disebutkan juga di paragraf tersebut. Misalnya di sini ada kata pioneers. Kita bisa melihat di sini ada pioneers juga. Lalu di sini di pilihan B dia menyebut Galileo and Gilbert dan di passage-nya juga terdapat kata Galileo and Gilbert. Juga modern scientist di sini. Nah, oleh karena itu kita biasanya memang di option-nya itu membingungkan karena mirip-mirip dan terdapat beberapa hal yang sekilas sama yang ada di passage-nya. Tapi balik lagi kita harus membaca passage secara keseluruhan dan kita harus memahami tentang apa passage tersebut. Jika kita membaca passage ini, maka dapat disimpulkan bahwa passage ini mengenai pioneers atau founding fathers atau penemu pertama dari adanya modern science. Oke. Lalu untuk fundamental skills yang kedua adalah keywords. Nah, keywords itu apa sih? Keywords are words or phrases that describe content. Jadi kita harus menemukan kata kunci yang ada di paragraf atau ada di passage-nya. Oke, nah coba kita lihat salah satu soal yang ada di sini. Kita harus mengidentifikasi keywords-keywords yang ada di opsi A, B, dan C, lalu kita mencocokkan dengan passage-nya. Kira-kira mana sih yang sama dengan pilihan yang ada di sini? Oke, langsung kita lihat saja. Pada pilihan yang pertama, kita bisa lihat di sini bahwa ada keyword new, scientific research, dan method. Lalu di option B ada keyword discovery and magnetism, dan di keyword C ada di option C ada keyword great works. Tapi saat kita cermati lagi, ternyata yang sesuai dengan keyword yang ada di passage adalah pilihan yang A, karena di sana ada research method, sama ya di sini scientific research method, dan juga revolutionary, which is sama juga artinya dengan new, seperti itu. Oke. Nah, untuk yang ketiga adalah sinonim. Sinonim ini adalah persamaan kata. Ini sering kali muncul, tidak hanya di reading, tapi juga di listening. Dan sangat penting untuk menggunakan sinonim di speaking dan juga writing. Oke, terutama di bagian reading, coba kita harus menemukan apa kira-kira sinonim yang ada di passage ini. Karena sometimes, terkadang, dengan mengetahui sinonim-sinonim dari suatu kata tertentu akan mempermudah kita untuk memahami bacaan dan juga menemukan
jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Oke, seperti yang kita lihat di sini ada well known itu sama dengan popular, fascinating sama dengan very interesting, lalu ada underlining sama dengan emphasize, lalu ada authorize di sini yang sama dengan allow, dan sufficient yang sama artinya dengan enough, dan yang terakhir adalah reachable atau accessible. Jadi pastikan teman-teman untuk memperkaya vocabulary teman-teman, dan juga jangan lupa untuk mencari sinonimnya karena sangat penting. Oke, selanjutnya adalah true, false, not given. Nah, di sini memang terkadang membingungkan. Yang membingungkan adalah bagian false dan juga not given. Untuk statement yang true, tentu saja kita sudah tahu ya, bahwa teksnya itu agree atau sama dengan passage. Nah, kadang-kadang di sini, di passage dan juga questionnya memakai suatu sinonim. Oleh karena itu, sinonim di sini sangat penting. Untuk statement false, itu apabila si question dan passage-nya berbeda dan mereka memiliki arti yang berlawanan atau opposite. Ingat ya, memiliki arti yang berlawanan. Jadi tidak selaras sentence-nya atau pernyataannya. Nah, bedanya apa dengan not given? Kalau not given itu dia berbeda informasi yang disajikan di question maupun di passage, tapi dia tidak berkebalikan atau tidak opposite. Jadi tidak berkesinambungan atau tidak nyambung. Nah, tapi kalau nyambung tapi dia berkebalikan, dia false. Dan apabila ini sama sekali tidak nyambung, itu berarti dia not given. Atau either dia tidak benar-benar tidak di-mention di passage-nya. Oke. Nah, ada juga pilihan yes, no, not given. Nah, ini sebenarnya sama, hanya saja di sini menanyakan tentang views atau pandangan dari penulisnya. Nah, untuk teman-teman yang mengambil paper base, usahakan untuk hati-hati di bagian yes, no, not given, dan true, false, not given. Karena apabila kita salah tulis, misalnya di pertanyaannya dia menanyakan true, false, not given. Tapi kita menjawab dengan yes, no, not given. Nah, itu sudah salah. Karena yang ditanyakan adalah true, false, not given, bukan yes, no, not given. Meskipun maksud kita adalah sama. True sama dengan yes, dan false sama dengan no. Oke, jadi teman-teman harus hati-hati ya di situ. Oke. Nah, teman-teman juga harus hati-hati dengan distraction. Apa aja distraction-nya? Nah, ini salah satu contohnya. Ada every, a few, all, always, some, often, most, dan occasionally. Nah, ini memang dia kata-kata yang biasanya nyelip ya, terselip di sentence gitu. Tapi dia memberikan suatu artian yang berbeda dan menyebabkan sentence tersebut bisa jadi berbeda antara question dan juga passage. Misalnya, di passage-nya dia bilang, all Indonesian love to eat rice. Tapi di question-nya bilang, some Indonesian love to eat rice. Kira-kira benar, salah, atau tidak disebutkan itu? True, false, not given? Jawabannya adalah false. Kenapa? Karena all dan some itu memiliki artian yang berbeda atau berkebalikan. Oke, kalau kita tidak aware di sini atau kita tidak hati-hati, dan kita pasti udah menganggap, oh oke, kalimat di setelahnya sama. Indonesian love to eat rice. Oke, ini berarti udah benar, sama kayak di passage. Padahal ada satu kata distraksi di situ, yaitu all dan some. Di passage-nya bilang all Indonesian love to eat rice, yang artinya semua orang di Indonesia suka makan nasi, yang artinya 100% orang yang ada di Indonesia. 100% ya. Nah, sedangkan di question-nya dia menyebutkan some Indonesian love to eat rice, artinya beberapa orang Indonesia suka makan nasi. Itu artinya kan hanya beberapa, tidak semuanya. Berarti kurang dari 100%. Bisa jadi 50%, bisa jadi 70%, 30%, dan lain sebagainya. Artinya tidak semua atau tidak 100%. Nah, itulah alasan kenapa kok dia bisa salah di sini, menjadi distraksi. Teman-teman harus hati-hati ya di bagian ini. Oke. Nah, terakhir untuk video pembelajaran kali ini adalah qualifying word. Teman-teman selain
Harus hati-hati dengan distraction yang tadi, teman-teman juga harus hati-hati dengan qualifying word seperti berikut ini, yaitu seem, claim, suggest, possibly, believe, and probably. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya di passage-nya bilang, she seems happy. Dia terlihat bahagia. Tapi di question-nya dia bilang, she is happy. Ada kata seems di passage, sedangkan di question-nya memakai to be, yaitu is. Itu sudah memiliki artian yang berbeda. Di passage-nya dia bilang she seems happy, yang artinya dia tampak bahagia. Tapi di question-nya dia bilang she is happy, yang artinya dia bahagia. Tampak bahagia dan benar-benar bahagia itu berbeda. Seem itu menandakan suatu uncertainty atau hesitation. Jadinya masih 50-50 gitu teman-teman. Jadi masih belum yakin bahwa dia benar-benar bahagia. Tapi di question-nya dia mengatakan bahwa dia yakin bahwa dia benar-benar bahagia. Jadi pernyataan tersebut adalah salah. Oke, jadi teman-teman sekali lagi harus berhati-hati ya dengan qualifying word hari ini yang saya sebutkan kali ini. Oke, sekian dulu video untuk kali ini dan semoga video ini membantu teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.